Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Ayo kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk langsung saja ke materi berikut ini. Ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Judulnya Petani yang Baik Hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Sekarang, buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Perhatikan contoh gambar berikut ya anak-anak. Kalian bisa menggambar sesuai imajinasi kalian. Nah, ini kira-kira gambar yang menceritakan atau menggambarkan tentang dongeng petani yang baik hati. Selanjutnya, ayo menulis. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Contohnya seperti ini. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula.
Meskipun perbuatan baik dilakukan kepada binatang atau tanaman, maka kebaikannya akan tetap kembali kepada kita. Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Yang pertama, menolong burung pipit yang kakinya terluka. Melepaskan burung pipit kembali ke alam bebas. Merawat bibit semangka hingga berbuah. Membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan. Sekarang ayo berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan teman satu kelompokmu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Nah, kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup supaya kebaikan itu kembali lagi kepada kita. Kita harus berbuat baik kepada tanaman karena tanaman sangat bermanfaat untuk kita. Sekarang gambarkanlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Nah, perhatikan contoh gambar berikut. Saat temanku tidak masuk sekolah karena sakit, aku mendoakannya supaya cepat sembuh. Nah, selanjutnya ayo kita kerjakan soal berikut. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Masih ingat ya anak-anak? Pertukaran. Nah, jadi 730 ditambah 400 kita susun. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 0, 3. 7 ditambah 4, 11. Jawabannya 1130. Nah, kita balik, kita tukar. 400-nya di depan ditambah 730. Disusun lagi. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 3, 3. 4 ditambah 7, 11. Nah, hasil kedua-duanya sama. Maka dapat disimpulkan 730 ditambah 400, hasilnya sama 400 ditambah 730. Oke, selanjutnya nomor 2 dan 3 silakan dikerjakan sendiri ya anak-anak. Kalau tidak bisa coba dilihat lagi contoh nomor 1. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video tema 2 subtema 1 pembelajaran 6. Ditunggu lagi ya video selanjutnya. Jangan lupa belajar dengan giat dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.